Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cikita Bella. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah melaksanakan UTBK gelombang pertama, semoga kalian semua sukses, semoga kalian semua keterima di jurusan yang kalian inginkan. Nah, dan bagi teman-teman yang masih menunggu pelaksanaan UTBK gelombang kedua, jangan lupa untuk tetap semangat, tetap belajar supaya kalian nanti bisa mengerjakan soal dengan baik dan diterima di jurusan yang kalian inginkan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal TKA Fisika sesuai dengan FR gelombang 1 kemarin. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja soal yang pertama. Energi kinetik suatu benda yang dalam sistem SI dinyatakan dalam Joule, tidaklah lain daripada, nah berarti kita mencari satuan dari energi kinetik. Kita tuliskan dulu persamaannya, di mana energi kinetik atau EK sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, setengah ini konstanta, dia tidak punya satuan. M itu adalah massa, satuannya kilogram. V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Tapi karena ada kuadratnya, berarti ya meter per sekon dikuadratkan. Bisa kita tuliskan sama dengan kilogram, meter dikuadratkan, meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, di sini nggak ada sekon, bisa kita ganti dengan detik, yaitu kilogram, meter kuadrat, sekon kuadrat, ini kan di bawah per. Kalau kita naikkan di atasnya per, jadi sekon min 2 atau detik min 2. Nah, inilah satuan lainnya, berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 2. Mobil A bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon ke arah barat. Berselang seperempat jam kemudian, mobil B bergerak menyusul mobil A dengan kecepatan 60 meter per sekon. Jarak yang ditempuh mobil B pada saat menyusul mobil A adalah, nah kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui, yaitu ada VA atau kecepatan mobil A sama dengan 30 meter per sekon, kecepatan mobil B atau VB sama dengan 60 meter per sekon. Nah, tadi kan berselang seperempat jam, berarti di sini waktunya berbeda. TA atau waktunya A karena dia berangkat terlebih dahulu berarti sama dengan T plus selisih waktunya yaitu seperempat jam. Sedangkan untuk yang TB itu sama dengan T. Gitu ya, kita kan belum tahu T-nya berapa, nanti akan kita cari dulu. Nah, yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh oleh mobil B atau SB-nya sama dengan berapa gitu. Nah, hati-hati, di sini satuannya meter per sekon, di sini satuannya jam. Berarti kita rubah dulu menjadi sekon, yaitu T plus seperempat jam itu sama dengan 15 menit, 1 menit 60 berarti 15 kali 60 sama dengan 900 sekon. Itu untuk yang TA-nya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan konsep menyusul. Soalnya nanti ada dua, ada menyusul, ada yang berpapasan. Tapi ini kita pakai yang menyusul. Dimana ketika menyusul itu jarak yang ditempuh benda A sama dengan jarak yang ditempuh benda B. Nah, tergantung apakah bendanya ini bergerak secara GLB atau GLBB. Kalau bergerak secara GLB, berarti ya S sama dengan V kali T gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan soal nomor 2 ini, kedua benda atau kedua mobil bergerak secara GLB. Berarti ini bisa kita tuliskan VA dikali TA sama dengan VB dikali TB. Kita masukkan nilainya, VA yaitu 30 dikali TA-nya tadi T plus 900 sama dengan VB-nya 60 dikali TB-nya T. Kita masukkan atau kita kalikan ke dalam kurung 30T ditambah 27.000 sama dengan 60T. Berarti 27.000 sama dengan, ini ada 30T, kita pindah ke ruas kanan jadinya minus 30T, 60T dikurangi 30T berarti di sini 30T. Sehingga T sama dengan 27.000 dibagi 30. Kita coret hasilnya yaitu 900 sekon. Nah, sekarang diminta untuk mencari jarak yang ditempuh mobil B saat menyusul mobil A. Ya, berarti kita cari SB sama dengan VB dikali TB. VB-nya tadi 60, TB-nya yaitu T atau 900. 60 dikali 900 sama dengan 54.000
ini satuannya meter, sedangkan di soal mintanya ke kilometer. Jadi dibagi 1000 yaitu 54 kilometer. Nah, inilah jarak yang ditempuh mobil B saat menyusul mobil A. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 3. Posisi sebuah benda yang dilempar vertikal ke atas dinyatakan dengan persamaan, misalkan kita tuliskan Y sama dengan 40T min 5T kuadrat dengan T dalam sekon. Kecepatan awal dan tinggi maksimum yang dapat dicapai benda adalah, jadi yang ditanyakan ada V0-nya sama ada tinggi maksimum itu Hmax gitu ya misalkan. Nah, sekarang untuk mengetahui persamaan dari kecepatan itu bisa kita peroleh dari persamaan posisi. Ini posisinya tadi, yaitu di mana V itu sama dengan turunan pertama dari posisi atau Y aksen atau kita tuliskan dy per dt. Nah, turunan dari 40T min 5T kuadrat itu adalah 40 min 10T. Nah, inilah persamaan kecepatannya. Untuk mencari kecepatan awal atau V0 itu terjadi ketika T-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan V tadi, di mana V sama dengan 40 min 10 kali 0. Karena kan 10 kali T, T-nya kita ganti 0, 10 kali 0. Sama dengan 40 dikurangi 0 ya 40. Jadi kecepatan awalnya 40 meter per sekon. Nah, kebetulan antara jawaban A, B, C, D, dan E, yang jawabannya 40 itu hanya ada satu, yaitu pada jawaban yang D. Gitu ya, jadi udah jelas otomatis jawabannya adalah yang D. Nah, tapi gimana jika jawaban semuanya yang depan ini kecepatannya itu nilainya 40? Berarti kita harus mencari tinggi maksimumnya. Bagaimana cara mencari tinggi maksimum? Di mana ketika benda dilempar vertikal ke atas, dia akan memiliki kecepatan awal V0. Ketika dia mencapai di tinggi maksimum, ini kecepatannya sama dengan 0, atau ini kecepatan akhirnya, Vt-nya. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa menentukan berapakah waktu yang ditempuh untuk mencapai tinggi maksimum, yaitu Vt sama dengan V0 min Gt. Ini persamaan di gerak vertikal ke atas. Vt-nya tadi 0 sama dengan V0-nya tadi 40 meter per sekon dikurangi 10 kali T. Min 10T kita pindah jadi 10T sama dengan 40, maka T sama dengan 4 sekon. Nah, untuk mencari tinggi maksimum, kita menggunakan persamaan gerak vertikal ke atas, di mana H sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Kita masukkan nilainya, V0-nya tadi adalah 40 meter per sekon dikali T-nya 4 min setengah kali 10 kali 4 kuadrat. Sama dengan 160, ini setengahnya dicoret sama 10 yaitu 5, 4 kuadrat itu 16, 16 kali 5 yaitu 80. 160 kurangi 80 sama dengan 80 meter. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 4. Gambar di bawah ini menunjukkan grafik energi terhadap waktu dari sebuah benda bermasa 1 kg yang mengalami gerak parabola. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai ketinggian maksimum. Berarti T ketika mencapai Hmax sama dengan berapa gitu ya. Berapa sekon. Oke, sekarang dari grafik ini adalah grafik energi ketika benda itu bergerak secara parabola. Di sini ada, misalkan ini ada gerak parabola. Misalkan ketika dia dilempar vertikal ke atas, dia kan punya kecepatan awal atau V0. Itu menandakan energi kinetiknya adalah maksimum, berarti di sini. Kalau di sini 225, berarti di sini 450, karena yang atas sama yang bawah ini sama. Nah, ketika benda berada di posisi awal ini, dia belum memiliki energi potensial karena posisinya masih di dasar. Jadi energi potensialnya masih 0 di sini. Semakin benda itu naik, maka energi kinetiknya semakin kecil karena kan benda mengalami gerak GLBB diperlambat gitu ya. Berarti kecepatannya semakin kecil, energi kinetiknya semakin kecil. Ini semakin turun. Nah, sedangkan energi potensialnya bendanya semakin naik, berarti energi potensialnya semakin naik. Ketika benda itu mencapai di puncak, nah ketika benda mencapai di puncak ini energi kinetiknya minimum atau energi kinetiknya yang di sini. Tapi
energi potensialnya yang maksimum karena hanya adalah Hmax, tinggi maksimum. Berarti EP-nya maksimum. Terus benda turun lagi, berarti dia energi kinetiknya bertambah lagi, energi potensialnya berkurang lagi, sehingga ketika benda berada mencapai tanah lagi, itu energi potensialnya sama dengan 0, energi kinetiknya maksimum. Gitu ya. Nah, dari grafik energi potensial dan energi kinetik ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai kecepatan awalnya. Ketika benda dilempar dari posisi awal, itu kan energi kinetiknya maksimum, berarti EK-nya di sini. Berarti EK sama dengan setengah mv kuadrat. Kita masukkan nilainya. EK tadi nilainya 450 sama dengan setengah, M-nya masanya tadi 1 kali V kuadrat. Berarti ini setengahnya pindah ke sana ya, jadinya nanti 900 sama dengan V kuadrat. V kuadrat sama dengan akar dari 900, yaitu 30 meter per sekon. Ini adalah kecepatan awalnya. Nah, selanjutnya kita bisa mencari tinggi dari energi potensialnya. Ketika dia mencapai tinggi maksimum, EP-nya kan maksimum. Berarti EP sama dengan M kali G kali H. EP nilainya 225 sama dengan 1 kali 10 kali H. H sama dengan 22,5 meter. Ini adalah tinggi maksimumnya. Nah, sekarang untuk mencari T di ketinggian maksimum, T maksimum itu atau T di tinggi maksimum sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, V0-nya sudah kita ketahui, sin alfanya kan belum. Kita harus cari dulu sin alfanya ini berapa. Nah, bagaimana mencari sin alfa? Kita mencari sin alfa itu dari persamaan Hmax, di mana H maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Sekarang kita masukkan nilainya, Hmax-nya tadi adalah 22,5 sama dengan V0 kuadrat berarti 30 kuadrat sin kuadrat alfa per 20. 22,5 sama dengan 900 kali sin kuadrat alfa per 20. 900-nya kita coret ya. Ini nolnya kita coret, 90 dibagi 2 jadinya 45. Sehingga sin kuadrat alfa sama dengan 22,5 dibagi 45 sama dengan setengah. Berarti sin alfa sama dengan akar dari setengah. Nah, sekarang kita masukkan ke sana untuk mencari T maksimum sama dengan V0-nya tadi adalah 30 dikali sin alfa yaitu akar setengah dibagi G-nya 10. Nolnya kita coret, jadinya 3 kali akar setengah. Itu ya, sama dengan, atau kita uraikan 3 dikali akar 1 itu kan 1. Akar 2 ya, akar 2 berarti per akar 2. Atau kita tuliskan 3 per akar 2 sekon. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Dua buah pistol masing-masing dapat mengeluarkan peluru dengan kecepatan 1 km per sekon dan 2 km per sekon. Dari satu titik pada permukaan datar, kedua pistol ditembakkan ke segala arah yang mungkin. Perbandingan luas daerah maksimum yang dapat dijangkau oleh peluru dari kedua pistol tersebut adalah, nah ketika pistol itu ditembakkan, maka dia akan mengalami gerak parabola. Kurang lebih seperti ini. Nanti dia akan menempuh jarak mendatar, di mana ini sama dengan X max-nya, X maksimumnya. Nah, pada gerak parabola, X max itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Itu persamaan X max-nya. Nah, sekarang yang membedakan itu hanya kecepatan awalnya. Berarti yang sin 2 alfa per G-nya itu adalah sama. Jadi bisa kita tuliskan perbandingannya X max pada peluru 1 atau X max 1 per X max 2 sama dengan V01 kuadrat per V02 kuadrat. Kita masukkan nilainya,
V01-nya tadi adalah 1 kuadrat per V02-nya adalah 2 kuadrat. Berarti perbandingannya yaitu 1:4. Itu perbandingan jarak maksimumnya. Nah, yang ditanyakan di soal adalah luas daerah maksimum. Nah, ini peluru bergerak parabola seperti ini kalau kita lihat dari sisi samping. Kalau kita lihat dari atas, peluru akan bergerak, misalkan dia ditembakkan dari titik ini, dia akan bergerak seperti ini. Nah, ini ketika dia mencapai tanah. Nah, peluru tadi bisa ditembakkan ke segala arah, berarti bisa ke sini, ke sana, atau kemanapun, sehingga dia nanti akan membentuk suatu luasan yang berbentuk lingkaran. Gitu ya. Jadi jarak yang ditempuh peluru itu sama dengan R-nya, atau jari-jari R sama dengan jarak maksimumnya, X max-nya. Sekarang yang ditanyakan adalah luas, berarti kita pakai perbandingan. Luas 1 dibanding dengan luas kedua sama dengan, nah luas dari lingkaran itu adalah pi R kuadrat, misalkan R1 kuadrat per pi R2 kuadrat. Pi-nya kita coret, R-nya tadi sama dengan X max. Jadinya X max 1 kuadrat per X max 2 kuadrat. Kita masukkan nilainya, X max 1 tadi nilainya 1, berarti 1 kuadrat, per X max 2-nya adalah 4, 4 kuadrat. Sehingga perbandingan luas 1 dibandingkan dengan luas 2 sama dengan 1 dibanding 16. Nah, inilah hasilnya, jawabannya adalah yang D. Nah, demikianlah teman-teman pembahasan soal-soal latihan untuk UTBK gelombang kedua. Semoga teman-teman tetap terus semangat dan semoga kalian semua bisa diterima di jurusan yang kalian inginkan, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.